Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, di sini Bapak sebagai guru pengganti pada geografi SMA ini yang akan mengajarkan pada materi dinamika hidrosfer dan dampaknya pada kehidupan. Baik, kita perkenalan dulu. Nama Bapak Fitrianto Wijayanto. Bapak dari Kuartal Singgi, tepatnya di Desa Sungai Kranji S9. Riwayat pendidikan Bapak SD di SD Negeri 014 Desa Sungai Kranji. Terus lanjutkan pendidikan ke habis SD ke MTS. MTS Bangka Belitung F6 Air Emas. Selanjutnya Bapak melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 2 Singgi Sungai Siri, yaitu berada di Desa Sungai Siri, Kecamatan Singgi, Kabupaten Kuantan Singgi. Setelah itu Bapak melanjutkan kuliah di perguruan tinggi Universitas Sultan Syarif Hasim Riau yang beralamat di Pekanbaru. Bapak mengambil jurusan pendidikan geografi. Dan setelah lulus, Bapak mengabdi di sekolah Ananda sekalian, yaitu SMA Negeri 2 Singgi, dan mengambil mata pelajaran geografi. Baik, Bapak masih belum menikah dan insya Allah akan menikah. Mantap, Pak. Baik, Bapak lahir pada tanggal 8 November 1999 di Desa Sungai Kranji. Bapak asli Jawa, Jawa Tengah, itu tak di Prambanan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada anak-anak? Enggak, Pak. Baik, jika tidak, saya akan mengabsen. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Mantap. Baik, jika tidak sudah hadir semua, kita akan masuk ke materi kita, materi pelajaran, yaitu dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sebelumnya, anak-anak apakah sudah mempelajari tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan? Belum, Pak. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hidrosfer, karena kita akan membahas dinamika hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Pembentukan hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris yaitu hydrosphere, yang berarti ruang lingkup atau bulatan. Jadi hidrosfer itu merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, perairan lautan, gletser atau es, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara seperti awan, gas-gas, dan lainnya. Tentunya dalam hidrosfer ini terdapat unsur-unsur siklus
hidrologi. Karena hidrofresh tidak diam begitu saja di permukaan bumi. Ada yang di bawah tanah, di atmosfer, dan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah atau menguap ke atmosfer. Kemudian kembali lagi ke permukaan bumi. Kamu bisa menyebut pergerakan tersebut dengan siklus hidrologi. Ada beberapa unsur-unsur siklus hidrologi. Yang pertama yaitu evapotranspirasi, evaporasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi, serta interseksi. Kita bahas dulu tentang evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan atau perubahan wujud dari cair menjadi gas, yaitu dia menguap dari benda cair menjadi gas. Itu yang disebut dengan evaporasi. Selanjutnya yaitu transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang memiliki stomata atau klorofil yaitu terkena sinar matahari mengalami penguapan. Itu disebut dengan transpirasi. Selanjutnya itu evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari proses evaporasi dan transpirasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair, yaitu kebalikan dari evaporasi. Untuk unsur selanjutnya yaitu adveksi. Adveksi ialah proses pengangkutan air dengan gerakan horizontal atau mendatar dari suatu tempat ke tempat lainnya. Itu disebut dengan adveksi. Dan unsur selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi ialah semua bentuk hujan yang berasal dari atmosfer yang jatuh ke bumi seperti air hujan, salju, dan es. Itu disebut dengan presipitasi. Untuk selanjutnya yaitu runoff. Runoff ialah pergerakan atau perembesan serta penyerapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Itu disebut dengan tadi itu infiltrasi. Itu disebut dengan penyerapan air. Ke dalam pori-pori tanah. Sedangkan runoff ialah pergerakan aliran air dari permukaan bumi melalui saluran sungai ataupun anak sungai, yaitu aliran-aliran yang dari dataran tinggi ke dataran rendah. Itu disebut dengan runoff atau aliran sungai. Selanjutnya yaitu interseksi.
Interseksi adalah terhambatnya air hujan untuk turun ke tanah akibat pepohonan atau daun batang pohon. Jadi air hujan yang turun ke bumi itu terhambat oleh tumbuh-tumbuhan seperti daun, batang-batang ranting dan lainnya. Itu disebut dengan interseksi. Jadi semua ini merupakan unsur dari siklus hidrologi. Jadi unsur dari siklus hidrologi terdapat 9 dari yang Bapak jelaskan tadi. Dari siklus hidrologi ini sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Karena kebanyakan siklus hidrologi itu pengaruh utamanya itu sinar matahari. Ada beberapa siklus dalam hidrologi seperti siklus panjang, siklus sedang, maupun siklus pendek. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang siklus pendek terlebih dahulu. Siklus pendek sesuai dengan namanya merupakan proses pergerakan yang membutuhkan jangka waktu sebentar atau relatif cepat. Biasanya siklus ini terjadi di laut, yaitu seperti air laut yang mengalami evaporasi atau penguapan. Selanjutnya membentuk suatu proses kondensasi dan terbentuk awan. Setelah awan baru terbentuk awan mendung itu yang kita lihat sebelum hujan, dan lalu menjadi hujan yang turun ke atas laut itu. Misalnya itu lautan, dia mengalami evaporasi ke atas dan membentuk suatu awan, dan hujan tersebut masih di daerah laut tersebut. Itu disebut dengan siklus pendek. Selanjutnya siklus sedang. Siklus sedang merupakan siklus yang terjadi saat badan air, mau laut, danau ataupun sungai mengalami evaporasi atau penguapan. Kemudian mengalami siklus hingga akhir turun hujan di daratan menuju ke badan air lagi. Seperti prosesnya. Evaporasi terbentuk seperti misalnya sungai, dia menguap, membentuk awan. Selanjutnya hujan turun di daratan. Misalnya di daratan, awan ini terbawa angin ke daratan dan hujan turun. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang siklus panjang. Siklus yang satu ini perjalanannya panjang, beda dengan siklus sedang maupun siklus pendek. Siklus ini terjadi saat badan air mengalami evaporasi, kemudian hujan turun dalam bentuk salju atau es ke permukaan bumi. Dari yang berupa es itu harus berubah dulu menjadi air, hingga airnya diserap ke tanah. Siklus ini yaitu contoh seperti laut, dia mengalami penguapan atau evaporasi, kemudian membentuk awan dan terbawa angin awan tersebut. Selanjutnya membentuk awan mendung dan turun hujan. Dari hujan tersebut jatuh ke permukaan bumi atau tanah, dan terjadilah proses infiltrasi atau penyerapan air ke dalam pori-pori tanah. Dari air tersebut akan mengalir lagi ke lautan melalui siklus hidrologi dalam tanah. Baik, itu tadi berbagai macam dari siklus hidrologi, mulai dari
kehidupan, yaitu berupa air. Makhluk hidup dan ekosistem sangat bergantung terhadap air. Bisa dikatakan air itu sebagai penopang kehidupan di bumi, yang meliputi air tanah, air tawar, air laut, air es, hingga uap air. Bahkan kalau melihat penampang planet tercinta kita ini atau bumi, air mempunyai sekitar 70% dari bumi. Jadi bumi kita ini sebesar ini, sebanyak 70% komposisinya yaitu adalah air. Air mempunyai manfaat bagi kehidupan seperti bagian terpenting dalam bisa hidup, yaitu untuk kebutuhan minum dan kebutuhan sehari-hari. Karena tubuh dari manusia maupun hewan dan lain-lain seperti tumbuhan itu sangat memerlukan air. Seperti kita manusia, jika kita kekurangan air dalam tubuh, kita mengalami dehidrasi, dan itu sangat berbahaya. Air juga bisa mengatur iklim. Keberadaan air di permukaan bumi sangat berpengaruh dalam mengatur suhu bumi dalam kisaran yang dapat diterima oleh kehidupan makhluknya. Jadi jika tidak ada air, terbayang kepada kita, Bapak dan Ananda semua, bagaimana panasnya bumi ini jika tidak ada air. Selanjutnya, menyediakan habitat. Hidrosfer menyediakan habitat bagi makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, bahkan mikroorganisme. Pokok dalam makhluk hidup, banyak gas yang bermanfaat bagi makhluk hidup seperti O2, CO2, dan NO2. O2 yaitu oksigen, CO2 itu karbon dioksida, NO2 itu ialah nitrogen oksida. Dan ini semua sangat penting dalam kehidupan. Dari aktivitas kita di dalam bumi ini atau aktivitas manusia kita sehari-hari ini tentunya dapat berpengaruh terhadap hidrosfer mengenai polusinya. Jadi kita harus menjaga ketersediaan air maupun kebersihannya di muka bumi ini, karena air adalah sumber kehidupan. Karena banyak aktivitas manusia yang semakin memberikan dampak yang buruk terhadap siklus hidrologi. Aktivitas tersebut seringkali menghasilkan bahan kimia beracun, zat radioaktif dan limbah industri serta rumah tangga lainnya yang menyebabkan rusaknya lapisan hidrosfer. Ada 3 sumber utama yang dapat merusak hidrosfer atau masalah dari hidrosfer, yaitu seperti eutrofikasi, hujan asam, dan gas rumah kaca. Jadi sebenarnya masih banyak, tapi Bapak mengambil 3 ini karena ini yang sangat berbahaya. Kita membahas tentang hal yang menyebabkan polusi hidrosfer. Yang pertama yaitu eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan produktivitas biologis yang tinggi akibat peningkatan nutrisi atau bahan organik ke dalam perairan. Tentu saja hal ini untuk perairan itu tidak baik, ada organismenya, menyebabkan banyaknya kematian organisme dan hewan-hewan lainnya. Contoh dari masalah ini yaitu pembuangan sampah sembarangan seperti dalam sungai, laut, rawa-rawa, dan lain-lain. Ini menyebabkan rusaknya ekosistem dan rusaknya
kualitas air sehingga menjadi tercemar. Untuk masalah selanjutnya yaitu hujan asam. Hujan asam ini merupakan istilah untuk presipitasi yang komponennya berupa asam, baik asam sulfat maupun nitrat yang jatuh ke tanah. Bisa berupa hujan, salju, kabut es, debu, dan lain-lain yang bersifat asam. Hujan asam memiliki kadar keasaman pH di bawah normal yaitu 5,7. Semakin rendah pH hujan maka akan semakin tinggi konsentrasi nitrat dalam sulfat. Sehingga hujan asam ini sangat berpengaruh terhadap rusaknya kualitas air maupun lapisan hidrosfer. Selanjutnya yang sama-sama kita ketahui dan sering diberitahukan dalam berita maupun dalam hal perbincangan yaitu efek gas rumah kaca. Kita ketahui sangat berbahayanya dari rumah kaca yang kita buat. Mengapa demikian? Karena pada prinsipnya sama dengan rumah kaca, dia memantulkan cahaya lagi kembali untuk ke lapisan ozon. Karena suatu bangunan yang dinding dan atapnya terbuat dari kaca, tujuannya untuk menangkap panas matahari dan membiarkannya terpangkal di bangunan tersebut agar panasnya tetap bertahan. Efek rumah kaca merupakan kondisi di mana panas matahari terjebak di atmosfer seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan freon. Tentu saja hal itu membuat udara di bumi semakin panas. Jadi prinsip dari efek rumah kaca itu seperti bangunan yang terbuat dari kaca dan ini sinar matahari menyinari ke bumi. Dari bangunan-bangunan tersebut dia tidak menyerap panas, akan tetapi memantulkan kembali ke lapisan atmosfer sehingga menyebabkan tingginya suhu di bumi. Dan menyebabkan rusaknya siklus dari hidrosfer akibat penguapan yang berlebihan disebabkan oleh sinar matahari yang terpantul kembali sehingga menyebabkan tingginya suhu di permukaan bumi. Baik, ada beberapa jenis hidrosfer di permukaan bumi. Yang pertama yaitu hidrosfer dalam perairan darat. Perairan darat ini tergolong sebagai perairan tawar, yaitu semua perairan yang melintasi daratan. Air di daratan meliputi air tanah dan air permukaan. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam tanah. Air ini berasal dari salju, hujan, atau bentuk curah hujan lainnya yang meresap ke dalam tanah, yang mengalami proses infiltrasi ke dalam tanah dan tertampung pada lapisan kedap air dalam tanah. Itu disebut air tanah. Dalam air tanah ini ada air tanah dangkal. Air tanah dangkal adalah air tanah yang terletak di atas lapisan kedap air tidak jauh dari permukaan tanah. Selanjutnya ada air tanah dalam, yaitu air tanah yang terletak jauh di dalam tanah dan di antara lapisan kedap air. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran permukaan. Aliran permukaan ini adalah wadah air yang terdapat di permukaan bumi. Bentuk air permukaan
sungai, danau, rawa. Jadi ini berada di atas atau di luar permukaan tanah. Itu disebut dengan air permukaan seperti sungai. Sungai adalah air hujan atau mata air yang mengalir secara alami melalui satu lembah atau di antara dua tepian dengan batas yang jelas menuju tempat lebih rendah. Jadi sungai ini selalu dari dataran tinggi menuju ke dataran yang rendah. Sungai dibagi menjadi tiga, yaitu bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Serta terdapat bagian muara. Jenis sungai dibagi menjadi 5, yaitu sungai hujan, sungai gletser, sungai campuran, sungai permanen, dan sungai periodik. Untuk air permukaan selanjutnya yaitu danau. Danau adalah tubuh air dalam jumlah yang besar menempati basin atau cekungan di wilayah daratan. Suatu genangan dapat disebut danau jika memiliki 3 kriteria. Yang pertama, mempunyai permukaan air yang cukup luas untuk menampung atau menimbulkan lubang. Selanjutnya, air cukup dalam sehingga terdapat strata suhu pada kedalaman air. Serta terdapat vegetasi yang menampung, tidak cukup untuk menutupi seluruh permukaan danau. Jika suatu danau tertutup oleh vegetasi seperti jendodo atau tumbuhan lain seperti teratai, itu sudah bisa dikatakan sebagai rawa, bukan danau, atau biasa orang yang bendungan, karena di situ banyak terdapat vegetasi yang menampung. Ada beberapa danau, yaitu seperti danau glasial. Danau ini terjadi karena akibat erosi atau pengendapan yang akibat aktivitas gletser di lereng-lereng bukit atau pegunungan. Jadi danau glasial ini banyak terdapat di dekat-dekat pegunungan. Selanjutnya, danau vulkanik adalah danau yang terbentuk karena aktivitas vulkanik. Contoh dari danau vulkanik yaitu Danau Sikara. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang danau tektonik, karena jika ada danau vulkanik tentunya ada danau tektonik. Danau yang diakibatkan karena pergeseran lempeng tektonik atau gempa bumi yang membentuk suatu lembah atau cekungan sehingga dapat menampung air, dan itu disebut dengan danau tektonik. Selanjutnya ada gabungan dari tektonik dan vulkanik, yaitu danau tektonik. Danau yang terbentuk karena adanya aktivitas tektonik yang mengacu pada kegiatan vulkanik, sehingga patahan dan gunung berapi bekas gunung tersebut akan membentuk basin yang terisi air. Jadi perpaduan dari misalnya ada gunung berapi meletus menyebabkan pergeseran lempeng dalam bumi, dan hal tersebut membentuk cekungan, sehingga dari cekungan atau basin ini terisi oleh air hujan. Hal tersebut disebut dengan danau tektovulkanik. Selanjutnya ada danau kars, yaitu danau yang terbentuk karena pelautan kapur oleh air yang membentuk basin. Jadi dalam danau kars ini mengandung banyak kapur karena terbentuk dari pelautan batuan kapur yang membentuk sebuah cekungan yang membentuk danau. Danau aliran, yaitu danau yang terbentuk karena pemotongan muara sungai akibat sedimentasi. Jadi danau aliran seperti ada sungai mengalir, dia terpotong oleh sedimentasi atau batuan sehingga membentuk danau. Tapi danau tersebut tetap mengalir, hal tersebut disebut dengan danau aliran. Selanjutnya yang kita ketahui, ada beberapa danau buatan seperti waduk atau bendungan yang disebut dengan danau buatan. Contohnya seperti bendungan-bendungan yang telah dibuat dalam lereng maupun aliran sungai. Jadi pertama seperti aliran sungai lurus dibuat bendungan, hal ini disebut dengan danau buatan atau waduk. Danau sebagai penampungan air mempunyai banyak manfaat bagi lingkungan sekitar. Manfaat danau antara
PLTAN. Biasanya itu dibuat suatu pembangkit listrik pada dana buatan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Jadi dana buatan yang umumnya bendungan biaya aliran di sini diberi kincir pembangkit listrik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik untuk kehidupan. Selanjutnya dana sebagai tempat rekreasi. Tidak perlu Pak jelaskan karena danau ini banyak menjadi tujuan wisata sehingga memiliki manfaat sebagai tempat rekreasi. Danau sebagai perikanan darat seperti misalnya ada danau yang dibuat tambak-tambak perikanan untuk ternak ikan sehingga menjadi suatu yang mendukung ekonomi masyarakat dan mata pencarian. Itu memiliki manfaat ekonomis. Selanjutnya itu danau sebagai pengendali banjir. Jadi sebuah danau maupun danau alami atau danau buatan itu tentunya juga dipikirkan untuk mencegah banjir yang terjadi karena mengandung suatu aliran yang deras dan membuatnya menjadi aliran yang kecil dari hulu ke hilir. Baik, jika perayaan dajatan sudah Bapak jelaskan, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya yaitu perairan laut. Laut adalah sebuah perairan atau asin yang cukup luas dan besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti yang lebih luas, laut adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi, yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Laut mempengaruhi iklim bumi dan memiliki peran penting dalam siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Meskipun laut telah dijelajahi dan diarungi sejak zaman prasejarah, kajian ilmiah modern terhadap laut yaitu oceanografi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang lautan atau perairan laut yaitu oceanografi. Laut pada umumnya menjadi 5 samudra di dunia ini yang meliputi 4 samudra yang diakui oleh Organisasi Hidrografi Internasional seperti Samudra Atlantik, Pasifik, India, dan Arktik. Serta ada yang kelima yaitu Samudra Selatan. Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas manusia seperti perdagangan, transportasi, dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Jadi laut juga bisa dijadikan pembangkit listrik seperti dengan perairan darat tadi. Berdasarkan proses terjadinya laut dibedakan menjadi 3 jenis, regresi atau laut transgresi dan ingresi. Laut regresi yaitu laut yang menyempit pada waktu zaman es, di mana terjadi penurunan permukaan air laut, contohnya Laut Banda dan Laut Makassar. Selanjutnya itu laut transgresi. Laut transgresi yaitu terjadi karena genangan air laut terhadap daratan akibat kenaikan tinggi permukaan air laut yang mencapai kurang lebih 70 meter pada zaman es. Contohnya adalah Laut Jawa, Laut Sunda, Laut Kalimantan, Laut Cina, Laut Selatan, dan Laut Arafu. Itu disebut dengan laut transgresi. Baik, selanjutnya itu laut yang berikutnya yaitu laut ingresi.
Laut Inggris adalah laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun. Dapat berupa palung air laut atau lubuk laut, contohnya adalah Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku. Selanjutnya, berdasarkan letaknya, laut dibedakan menjadi kedalaman 3 jenis, yaitu laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Ini berdasarkan letaknya, yaitu laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Tepi, pertengahan, pedalaman. Laut tepi ialah laut yang letaknya di tepi benua dan terpisah dengan lautan oleh adanya daerah pulau, contohnya Laut Jepang dan Laut Cina Selatan. Laut pertengahan ialah laut yang terletak di antara benua, contohnya Laut Tengah, itu terletak di tengah-tengah benua. Selanjutnya, laut pedalaman ialah laut yang terletak di tengah-tengah benua, seperti Laut Hitam dan Laut Kaspia. Seperti yang kita ketahui bersama, jika laut memiliki kedalaman yang berbeda-beda, yang dibagi menjadi beberapa zona, seperti zona litosol, zona neritik, zona batia, zona abisal, dan zona hadal. Kita bahas tentang zona litosol. Zona litosol merupakan daerah pantai yang terletak di antara garis pasang dan surut. Jadi zona litosol itu merupakan daerah pinggiran laut atau pantai. Selanjutnya itu zona neritik. Zona neritik ialah biasa dikenal dengan laut dangkal, merupakan zona yang memiliki kedalaman hingga 200 meter. Jadi zona neritik ini masih bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai untuk peternakan tambak ikan dan budidaya lainnya. Jadi setelah zona litosol yaitu zona neritik menuju kedalaman 200 meter. Selanjutnya zona batiar atau wilayah laut dalam adalah zona laut yang memiliki kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Selanjutnya yaitu zona abisal. Zona abisal ialah wilayah laut yang sangat dalam, biasanya memiliki kedalaman 2000 hingga 5000 meter. Pada zona ini juga suhu sudah sangat rendah dan memiliki tekanan air yang sangat tinggi. Selanjutnya zona terakhir yaitu zona hadal. Zona hadal merupakan zona terdalam di lautan. Kedalaman dari zona ini lebih dari 5000 meter. Jadi ini adalah laut yang paling dalam, yaitu zona hadal. Dari pinggiran laut pantai menuju kedalaman 200 meter, lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi, sehingga terakhir di zona hadal. Ini adalah laut paling dalam. Tentunya dari perairan laut ini memiliki manfaat untuk manusia sebagai sarana pelayaran atau transportasi, sebagai sumber garam dapur atau NaCl yang terkandung dalam air laut, sehingga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, membuat sayuran, membuat pakan untuk orang dagang, dan lain-lain, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, terutama dalam bahan pangan. Selanjutnya itu arus pasang naik dan arus pasang turun dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi laut bisa dijadikan untuk pembangkit listrik. Selanjutnya itu sebagai daerah pertahanan dan keamanan suatu negara. Jadi lautan itu
jadikan suatu daerah pertahanan dan ketahanan suatu negara. Selanjutnya itu penghasil sumber mineral seperti minyak bumi. Jadi laut ini juga menghasilkan minyak bumi yang disebabkan oleh hewan atau mikroorganisme yang sudah mati di dalam laut sehingga hal tersebut terpendam ribu-ribu tahun dan menjadi minyak bumi. Dari minyak bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari seperti untuk kendaraan, untuk masak seperti kompor dan lain-lain yang memanfaatkan minyak bumi. Selanjutnya yang sangat umum yaitu sumber penghasil ikan. Kita ketahui laut mengandung banyak ikan sehingga dapat dimanfaatkan untuk sumber pangan bagi kehidupan manusia, sumber mata pencarian dan lain-lain sehingga laut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Karena kita sudah membahas ini semua, tentunya ini tidak jauh dari daerah aliran sungai atau yang kita ketahui yaitu gas. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang gas. Apakah anak-anak sudah memahami tentang materi sebelumnya? Sudah Pak. Baik, Bapak akan lanjut untuk materi gas. Das atau yang biasa disebut dengan daerah aliran sungai ialah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh terkumpul dalam kawasan tersebut. Kegunaan dari das adalah menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atas melalui sungai ataupun anak sungai, sehingga ini disebut dengan daerah aliran sungai, yaitu air yang mengalir pada suatu kawasan yang dibatasi oleh titik tinggi dari dataran yang lebih tinggi ke yang rendah. Jadi di bumi ini intinya air itu mengalir dari dataran tinggi ke yang rendah. Jadi tidak ada air itu mengalir dari dataran rendah ke dataran tinggi yang rendah. Air pada daerah aliran sungai juga mengalami siklus hidrologi secara alami selama berlangsungnya daur hidrologi, yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer kemudian ke dalam permukaan tanah kembali lagi ke laut tidak berhenti dan air tersebut tertahan sementara di sungai atau waduk. Jadi lautan yang mengalami evaporasi atau penguapan sehingga membentuk awan. Dari awan tersebut dibawa angin menuju dataran sehingga terjadi hujan di daerah dataran tersebut. Dari hujan ini jatuh ke bumi dan mengalami infiltrasi atau penyerapan ke dalam tanah. Jadi terdapat aliran dalam permukaan tanah dan terdapat juga aliran di atas permukaan tanah atau air permukaan. Hal tersebut yang disebut dengan daerah aliran sungai. Sungai-sungai ini tentunya dari dataran tinggi ke dataran rendah. Jadi siklus hidrologi itu ialah perputaran air. Mengapa demikian? Karena air dalam lautan yang mengalami penguapan membentuk angin dan awan, sehingga angin itu membawa awan tersebut ke daerah daratan dan awan tersebut menjatuhkan air atau hujan sehingga air tersebut infiltrasi atau penyerapan di dalam tanah dan ada juga yang di atas permukaan tanah. Dia akan mengalir ke lautan yaitu ke dataran yang lebih
Tentunya sebelum sampai ke lautan dia melalui proses yang sangat panjang. Jadi kita akan membahas tentang proses tersebut dalam tampungan gas. Gas dibedakan menjadi dua, yaitu gas gemuk dan gas kurus. Gas gemuk jenis ini memiliki daya tampung yang besar, sehingga cenderung mengalami luapan air yang besar apabila terjadinya hujan di daerah hulu. Jadi gas gemuk ini merupakan sungai-sungai besar, sedangkan gas kurus merupakan sungai-sungai kecil karena bentuknya yang sangat sempit sehingga daya tampungnya pun kecil. Manakala hujan turun di daerah hulu tidak seperti terjadi luapan airnya tidak terlalu hebat atau besar, sehingga di gas yang kurus ini jarang terjadi banjir, dan di gas yang gemuk ini sering terjadinya banjir. Bentuk gas ada beberapa jenis seperti gas bulu ayam, radial, bentuk kipas, paralel, dan lain-lain. Kita membahas tentang bentuk yang sering kita lihat, yaitu bentuk radial, menyerupai kipas atau lingkaran aliran yang terjadi pada anak sungai. Contoh bentuk dari radial ini seperti ini adalah sungai, terdapat anak-anak sungai. Akan tetapi dari sini pun ada juga aliran sungai menuju satu tempat, yaitu lautan. Ini disebut dengan gas radial atau kipas. Selanjutnya itu gas paralel, yaitu mengombinasikan debit air panjang akumulasi dari berbagai sungai di bagian hilir, sedangkan di bagian hulu sekuensial dan berurutan. Itu disebut dengan gas paralel. Seperti ini bentuknya. Aliran sungai juga ada yang tidak memiliki anak sungai, sehingga aliran tersebut merupakan aliran tunggal, tidak memiliki anak sungai seperti ini. Jika ini adalah aliran sungai yang memiliki anak, jadi ini merupakan aliran kecil atau yang bisa kita sebut dalam kehidupan sehari-hari ini seperti paret. Kita ketahui daerah aliran sungai banyak yang tercemar dan rusak, maka dari itu perlu upaya untuk pengolahan gas. Tujuan pengolahan daerah aliran sungai ialah memperbesar pemanfaatan gas dan sekaligus memperkecil pengaruh dampak negatifnya, sehingga kita harus melakukan perbaikan dan konservasi gas daerah aliran sungai, sehingga sungai kita menjadi bersih, jernih, dan sehat. Jadi sebagai siswa kita harus menuju langkah awal dengan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, karena kita ketahui sampah adalah penyebab pencemaran terbanyak di Indonesia. Dengan adanya pengolahan gas ini memiliki tujuan, yaitu seperti tercapai keseimbangan ekologi lingkungan, terjaminnya jumlah dan kualitas air sepanjang tahun untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena semakin tahun ini kebutuhan air bersih semakin berkurang, jadi kita harus menjaga kebersihan dan menjaga daerah aliran sungai yang merupakan sumber air bagi kehidupan kita. Selanjutnya itu terjaminnya pengendalian aliran permukaan dan banjir. Jadi aliran permukaan dengan
permukaan yang rusak, jika diperbaiki dan dilakukan pengolahan das, maka aliran sungai itu tidak akan meluap dan menyebabkan banjir karena daerah resapan yang baik dan daerah aliran yang baik juga. Hal tersebut dapat menopang kehidupan yang sehat dan menopang kehidupan terhindar dari banjir. Karena banjir itu disebabkan oleh resapan yang kurang baik, aliran sungai yang tidak baik, dan sampah di mana-mana. Serta pengendalian erosi tanah seperti penanaman pepohonan atau reboisasi di daerah pinggiran sungai. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya banjir maupun erosi di daerah pinggiran sungai atau daerah aliran sungai. Kita sebagai mahasiswa atau siswa ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan anak-anak untuk menjaga pengolahan daerah aliran sungai, seperti tidak merusak pepohonan di sungai, karena banyak tangan-tangan musil yang merusak daerah aliran sungai sehingga menyebabkan sungai itu rusak dan menyebabkan banjir. Selanjutnya itu, kalau bisa kita menanam pohon dan memperbaiki lahan yang rusak akibat gerusan aliran sungai. Selanjutnya yaitu membuat waduk atau embung untuk memperbesar kapasitas tangkapan. Ini dilakukan pemerintah. Biasanya kalau kita sebagai siswa hanya mendukung programnya saja. Selanjutnya itu kawah terasering. Mungkin ini ditujukan untuk siswa-siswa yang berada di daerah Jawa atau Padang dan lain-lain yang masih bermata pencarian sebagai petani sawah. Jadi sawah harus dibuat terasering sehingga terhindar dari banjir. Selanjutnya itu pembuatan sumur resapan. Hal ini sudah dilakukan di daerah Jakarta untuk mencegah banjir. Akan tetapi masih kurang efektif dikarenakan warga Jakarta yang kurang memiliki kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya itu untuk kita tidak membuang sampah sembarangan seperti sampah plastik, karena sampah plastik itu sangat sulit diurai. Jika ini dibuang di daerah aliran sungai akan merusak ekosistem dan membuat banyak hewan atau ikan-ikan di sungai mengalami keracunan dan akan mati. Selain itu juga dapat menyumbat aliran sungai karena sampah plastik sangat sulit untuk diuraikan. Selanjutnya, tidak membangun bangunan di bantaran sungai. Jika kita melihat berita atau di banyak warga, contohnya di Jakarta yang membangun di daerah bantaran sungai, hal ini dikarenakan dia tidak memiliki tempat tinggal sehingga memilih untuk membangun di daerah bantaran sungai. Hal ini juga menyebabkan banjir karena semakin sempitnya daerah aliran sungai sehingga air yang mengalir itu tidak memiliki tempat yang memadai sehingga bisa meluap dan menyebabkan banjir. Jadi dari inti dari pengolahan das ini adalah untuk menjaga lingkungan termasuk menjaga kualitas air, menjaga banjir dan kekeringan saat musim hujan dan kemarau. Selain itu juga kita harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap diri sendiri, apakah kita sedang menjalankan peran kita untuk mendukung das itu dengan baik. Baik, itu tadi penjelasan dari Bapak. Apakah ada yang kurang mengerti? Apakah sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal yang berjumlah 10 di LKS masing-masing anak-anak. Sudah ada soal yang berjumlah 10 berupa pilihan ganda dan 5 esai. Jadi karena materi sudah habis Bapak jelaskan dan
Ananda sudah paham semua, jadi Bapak akan memberikan soal. Dari soal tersebut, kita kerjakan dulu yang pilihan ganda. Bapak beri waktu 20 menit. Apakah cukup anak-anak? Cukup, Pak. Baik, jika cukup silakan kerjakan. Bapak beri waktu 20 menit. Baik, karena waktu sudah 25 menit, Ananda silakan dikumpul di meja Bapak. Sebelum dikumpul, karena waktu sudah habis dari jam pelajaran kita, Bapak mohon maaf bila dalam penyampaian materi kurang baik dan kurang bisa dipahami. Semoga materi yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi